Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 241, di bawah pengepungan brutal. Ketika Huang Xiaolong tiba di tempat kejadian, Zhao Su dan Zhang Fu sedang bertarung melawan 4 orang di langit. Orang yang bertarung melawan Zhang Fu tidak lain adalah Guru Lilu, Li Molin, sedangkan Zhao Su bertarung melawan 1 orang melawan 3 leluhur keluarga Yao, Yao San, dan 2 orang lainnya dari Dewa Templar, yang terlihat jelas dari jubah tetua Dewa Templar di punggung mereka. Namun, Yao Fei tidak terlihat di manapun. Di bawah, di jalan, anggota rombongan pernikahan keluarga Guo tergeletak di genangan darah merah. Tidak jauh di sudut jalan, Guo Tai menghalangi di depan Huang Min bersama sisa pengikut keluarga Guo, yang berkumpul bersama dalam lingkaran pertahanan. Melihat saudara perempuannya dan Guo Tai masih aman dan sehat, Huang Xiaolong menghela napas lega. "Kakak!" teriak Huang Min saat melihat Huang Xiaolong dan segera berlari ke sisinya bersama Guo Tai. "Kalian berdua baik-baik saja?" Huang Xiaolong khawatir. "Kami tidak terluka." Huang Min dan Guo Tai menggelengkan kepala. Ketegangan Huang Xiaolong menghilang saat mendengar mereka tidak terluka. Pada saat ini, suara desiran angin terdengar di angkasa ketika beberapa sosok bergegas menuju medan pertempuran. Semua orang menoleh dan ternyata itu adalah Kaisar Duanren dan leluhur keluarga Guo, Guo Chen. "Kita berangkat." Melihat Kaisar Duanren dan Guo Chen sudah ada di sana, Li Molin yang sedang bertarung melawan Zhang Fu melancarkan serangan telapak tangan yang kuat untuk memukul mundur Zhang Fu, sambil memberi perintah kepada rekan-rekannya. Zhang Fu langsung menerima serangan telapak tangannya. Sebuah ledakan dahsyat mendorong keduanya terpisah dan Li Molin memanfaatkan kesempatan itu, menghilang dalam sekejap mata. 3 orang lainnya, Yao San dan 2 tetua Dewa Templar, melakukan hal yang sama. Ketiganya menyerang Zhao Su habis-habisan dengan serangan telapak tangan, menghilang ke dalam kehampaan setelah mendorong Zhao Su kembali. Beberapa detik setelah keempat orang itu melarikan diri, Kaisar Duanren dan Guo Chen tiba, ekspresi di wajah mereka serius dan serius, dengan amarah yang mendidih di baliknya. Terutama Guo Chen. Wajahnya menjadi gelap menghadapi pemandangan tubuh murid-murid keluarga Guo yang tergeletak di genangan darah mereka sendiri. Keluarga Yao bertindak terlalu jauh. Guo Chen meraung pelan sambil menggertakkan giginya, menahan amarahnya. Kebencian yang mendalam membara di matanya. Hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi keluarga Guo, namun Yao San begitu tidak tahu malu hingga mengabaikan status Saint Realm miliknya, menyerang Guo Tai dan para pengikutnya. Tindakan ini memancing kemarahan Guo Chen. Tiba tidak jauh di belakang Kaisar Duanren dan Guo Chen adalah Duan Wuhen dan sekelompok ahli keluarga Guo. Akan tetapi, pernikahan itu merupakan urusan penting dan tidak baik jika melewatkan saat yang tepat, maka Guo Chen memerintahkan para petinggi keluarga Guo untuk membereskan masalah tersebut sementara dia meminta pendapat Huang Xiaolong mengenai pengaturan pernikahan, dan kemudian melanjutkan dengan mengirim Guo Tai kembali ke Guo Mansion bersama Huang Min, dikawal oleh para petinggi keluarga Guo. "Tuan muda, leluhur keluarga Yao dan orang-orang itu, apakah Anda ingin kami?" Setelah kelompok Guo Tai meninggalkan tempat kejadian, Zhao Su mendekati Huang Xiaolong, bertanya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, tidak perlu mengejar. Meskipun Yao San itu hanyalah seorang Saint Third Order, dengan para ahli Dewa Templar dan bantuan Li Molin, untuk mengejar dan membunuhnya bukanlah hal yang mudah. "Duanren," Huang Xiaolong menoleh ke arah Kaisar Duanren di sampingnya, "aku perlu merepotkanmu untuk mengunci kota dan mencari apakah ada Dewa Templar dan murid keluarga Yao." Kaisar Duanren menjawab dengan sopan, "Bangsawan muda Huang terlalu sopan, tidak masalah sama sekali. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan." Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya. Mengikuti permintaan Huang Xiaolong, Guo Chen juga mengirim para ahli keluarga Guo untuk menyisir kota kekaisaran. Sekitar 1 jam kemudian, sisa rombongan pernikahan keluarga Guo tiba di rumah Guo bersama Guo Tai dan Huang Min. Dengan tibanya Guo Tai dan Huang Min dengan selamat di rumah Guo, keluarga Huang pun berangkat. "Longer, bagaimana kalau kita mencoba berdamai dengan keluarga Yao?" Dalam perjalanan, Su Yan mengusulkan dengan wajah khawatir. Dia telah mendengar tentang leluhur keluarga Yao, Yao San dan beberapa ahli Dewa Templar yang membantai banyak anggota prosesi pernikahan keluarga Guo di tengah jalan. Huang Xiaolong menatap ibunya, menyadari kekhawatiran mendalam di wajahnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ibu, bahkan jika kita setuju untuk berdamai, keluarga Yao tidak akan setuju." Mengabaikan dendam pribadi yang Huang Xiaolong miliki terhadap Yao Fei, fakta bahwa Huang Xiaolong membakar fondasi keluarga Yao yang telah berdiri selama ribuan tahun Yao Manor menjadi abu tidak ada bedanya dengan membakar semua kemungkinan perdamaian di antara mereka. Lagi pula, dia tidak ingin berdamai dengan keluarga Yao. Su Yan mendesah dalam hati mendengar jawaban putranya. Padahal, jauh di lubuk hatinya, dia sudah tahu bahwa itu tidak ada gunanya dan tidak mungkin. Tapi Dewa Templar, Su Yan ragu-ragu.
Saat Dewa Templar disebutkan, bahkan Huang Peng pun menunjukkan ekspresi khawatir. Sebenarnya leluhur keluarga Yao bukanlah ancaman, melainkan Dewa Templar yang berada di belakangnya. Dari percakapan Zhao Su, Zhang Fu, Yu Ming, dan Fei Hao, baik Huang Peng maupun Su Yan memahami sampai batas tertentu seperti apa keberadaan Dewa Templar yang menakutkan itu. Hegemoni tirani yang bahkan seluruh kekaisaran Duan Ren perlu diwaspadai. Ibu, ayah, tenang saja, akan tiba saatnya aku akan memusnahkan Dewa Templar dengan tanganku sendiri. Huang Xiaolong mengucapkan sumpahnya perlahan. Dan hari ini tidak akan terlalu jauh lagi. Baik Huang Peng maupun Su Yan mengira Huang Xiaolong sedang menghibur mereka, jadi mereka tidak mengatakan apapun lagi tentang topik itu. Sekitar 1 jam kemudian, Huang Xiaolong, Huang Peng, Su Yan, dan Huang Xiaohai tiba di Guo Mansion. Ketika mereka tiba di pintu masuk depan, leluhur keluarga Guo, Guo Chen, Guo Si plus Wen, Guo Si plus Yuan, dan Guo Tai sudah menunggu mereka secara langsung. Dipimpin oleh Guo Chen secara langsung, kelompok itu berjalan ke aula utama, duduk dalam 2 bagian. Kaisar Duan Ren telah tiba gelombang. Tak lama setelah Huang Xiaolong dan yang lainnya duduk, terdengar suara kepala pelayan keluarga Guo, Zhang Yue, yang mengumumkan kedatangan Kaisar Duan Ren dari luar. Kaisar Duan Ren secara langsung. Semua orang yang hadir bingung, tetapi mereka berdiri dan pergi keluar untuk menyambut Kaisar. Bagaimanapun, hari ini adalah hari pernikahan saudara perempuannya, jadi Huang Xiaolong dapat dianggap sebagai setengah tuan rumah. Kaisar secara pribadi datang untuk jamuan makan, Huang Xiaolong memang harus pergi dan menyambutnya. Selamat, selamat, ah. Tepat saat Huang Xiaolong dan yang lainnya melangkah melewati gapura, Kaisar Duan Ren masuk sambil tersenyum lebar, menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Huang Xiaolong dan Guo Chen juga menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Duan Wuhen yang mengikuti di belakang Kaisar Duan Ren juga menangkupkan tinjunya, memberi selamat kepada Huang Xiaolong dan Guo Chen dengan penuh hormat. Selain Duan Wuhen, ada seorang wanita cantik dengan sikap mulia bersama mereka. Huang Xiaolong menebak wanita ini pasti ibu Duan Wuhen dan dia benar. Kaisar Duan Ren memperkenalkannya sebagai ibu Duan Wuhen. Kedatangan Kaisar Duan Ren langsung memeriahkan jamuan makan. Banyak pasukan yang datang untuk memberi selamat, semuanya berdiri dan memberi hormat, suasana gembira memenuhi udara saat anggur dan tawa mengalir. Bersama Kaisar Duan Ren, kelompok itu pindah ke aula yang lebih pribadi dan duduk. Namun, Huang Xiaolong tidak mengendurkan kewaspadaannya. Ia memerintahkan Zhao Su, Zhang Fu, dan Yu Ming untuk mengawasi keadaan sekitar untuk mengantisipasi situasi yang tiba-tiba dan tak terduga. Leluhur tua keluarga Yao mungkin telah melarikan diri setelah gagal mencapai tujuannya, menyergap tim arak-arakan pernikahan, tetapi Huang Xiaolong punya firasat bahwa segalanya tidak akan berakhir semudah itu. Terlebih lagi, ada yang aneh dengan ketidakhadiran Yao Fei hari ini. Ketika suasana perjamuan sedang ramai-ramainya, seorang pengawal keluarga Huang menyerbu masuk hingga ia berada di hadapan Huang Xiaolong. Tuan muda, ada pesan datang, lebih dari selusin cabang perdagangan 9 tripod sedang dikepung dengan brutal. Lebih dari selusin cabang 9 tripod commerce berada dalam pengepungan yang brutal. Aula besar itu langsung sunyi. Banyak pasang mata yang menoleh ke arah Huang Xiaolong. Cahaya terang bersinar di mata Huang Xiaolong, tidak perlu bertanya, perdagangan 9 tripod yang sedang dikepung secara brutal pastilah merupakan hasil kerja keluarga Yao dan Dewa Templar.